Itu pertanyaan yang cemen. Kalau saya sering katakan seperti itu. Jangan cemen deh pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah. Saya tidak hendak berbicara tentang masalah siapa yang diwajibkan, tetapi mari kita melihat dari ayat lengkapnya di surat Al-Baqarah 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata kalau kita baca benar ayat ini, kita sambil renungkan bahwa puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kata Allah gitu. Hanya permasalahannya kadang-kadang kita berpikirnya pendek loh. Awas ya, hari ini mari kita perpanjang cara berpikir kita. Jangan terlalu pendek deh. Jangan terlalu pendek ini begini. Sebelum kalian itu bukan sebelum kita ini, sebelum kita hidup ini. Artinya kalau sebelum kita, artinya oh yang diwajibkan puasa itu juga para sahabat juga diwajibkan puasa dulu ya, gitu kan. Ini bukan begitu. Sebelum kalian ini turun ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ternyata puasa ini diwajibkan pula oleh orang-orang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Ibrahim diwajibkan, Nabi Isa diwajibkan, Nabi Musa diwajibkan. Sejak Nabi Adam sampai tutup bumi, puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi khusus untuk orang yang beriman. Ini yang perlu dicatat nih, gitu tuh. Sehingga kita ngerti gitu. Kita mau menggali lagi. Gitu. Jangan kemudian akhirnya bertanya, Ustaz, kalau orang-orang kalau Nabi Adam diwajibkan puasa, bagaimana puasanya Nabi Adam? Gitu. Bagaimana puasanya Nabi Ayub, bagaimana puasanya Nabi Daud, bagaimana puasanya Nabi Musa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pertanyaan yang cemen. Kalau saya sering katakan seperti itu. Jangan cemen deh pertanyaannya. Yang harus dimengerti itu, kalaupun umpama nih, sekarang kita umpama, anggap saja kita mengerti bagaimana puasanya Nabi Adam, bagaimana puasanya Nabi Nuh, bagaimana puasanya Nabi Idris. Kemudian kalau kita tahu, yang diwajibkan puasa, sedang dengan konteks ini, bukankah kita umat Muhammad sesuai dengan syariat Muhammad? Gitu kan? Jadi nggak usah bawa yang lain deh. Yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita pelajari, kama kutiba alal ladzina min qablikum itu, artinya setiap umat dan setiap generasi, dari mulai Adam sampai tutup bumi nanti, sampai kiamat nanti, itu semuanya diwajibkan puasa khusus bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Pertanyaan yang paling indah itu, apa sesungguhnya hikmah yang ada di dalamnya? Apa sesungguhnya pelajaran yang ada di dalam puasa itu? Itu. Ini yang harus dimengerti. Jadi bukan sekedar bagaimana puasanya, bukan. Mustahil Allah mewajibkan di setiap umat dan setiap generasi itu puasa kalau tidak ada sasaran yang tidak dicapai. Sekedar takwa. Apa itu takwa? Mari kita melihat deh. Gitu tuh. Melihat kita. Jadi kalau kita berbicara, kita awali dari konteksnya, saya katakan yang beriman. Orang yang beriman yang diwajibkan puasa itu. Kalau puasa itu suatu ibadah yang sama sekali nggak bisa dikontrol oleh teman-teman kita, oleh orang lain, kecuali kita dengan Allah. Kalau ibadah yang lain bisa kelihatan. Orang lagi sholat, dia ngadap kiblat, angkat tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nanti ada ruku, ada sujud, dan sebagainya. Orang haji,
Jangankan berangkat hajinya, orang mau berangkat aja, jangankan hajinya, mau berangkat saja udah kelihatan dikumpulin orang-orang banyak pada ngiring. Tuh. Coba, apalagi zakat. Keluarin dari kantong, minimal kita ngeluarin kantong sering gitu kan. Kelihatan sama orang bahwa kita zakat. Tapi ketika syahadat, bagaimana dia? Bagaimana kita tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kelihatanlah kita. Tapi puasa enggak ada satupun orang yang bisa melihat kita. Kita puasa atau tidak puasa, tidak ada orang lain yang bisa melihat kita. Anggap saja kita puasa. Alhamdulillah saya puasa, gitu kan? Jam 10 masih enak ya. Kebetulan kita punya tugas yang kerjanya di lapangan. Aduh. Pahit tenggorokan. Aduh, kering banget gitu, seakan mati gitu. Gak bisa begini. Ada warung yang ngumpet-ngumpet masuk, kemudian dia nunggu, gak ada yang lain tahu gitu tuh. Begitu pulang juga sampai ke rumah, pulang ke rumah. Puasa, alhamdulillah gitu. Dalam konteks apapun dia ingat bahwa kita dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita. Sehingga langkah laku kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali puasa mengapa diwajibkan hanya orang yang beriman saja, karena memang orang yang beriman pada dasarnya siap menanggung segala risiko demi keimanannya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang tersembunyi. Artinya begini, ketika kita merayakan nanti, ketika kita sampai Idul Fitri pun, kemudian kita sadar betul gitu tuh, bagaimana kita merasakan sekian bulan nggak puasa. Kalau kita nggak puasa kan, kalau di rumah bisa jadi warteg pindah deh, nggak usah restoran deh, pindah ke rumah kita. Tapi saudara-saudara kita di sana bisa jadi tidak seindah seperti apa yang kita rasakan. Untuk itulah, mari setidaknya puasa memberikan nuansa kepada kita, pelajaran bagi kita, rasa kecerdasan sosial. Ini barangkali. Mari kita sama-sama sadari bahwa puasa adalah mengingatkan kita agar kita lebih cerdas lagi sosial kita. Demikian, sahabat syarah yang dimuliakan Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.